Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, jadi sekarang ini kita sudah di lapisan kesadaran terakhir. Ya. Makanya kita sebut bumi rahsa. Rahsa ini karena kita setarakan dengan sir. Kan dikatakan di situ wafi siri ana. Ya. Di dalam sir itulah ada aku. Nah, aku itu siapa? Jadi kalau kita mendalami di metafisika Jawa, ya, aku itu sekedar bayangan, ya, shadow of the real true self. Ya. Jadi Allah itu the real true self. Jadi tidak bisa dijangkau oleh apapun. Jadi yang bisa kita jangkau itu cuma bayangannya. Ya. Karena mengapa? Karena sudah dikatakan laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Artinya Anda bayangkan, membayangkan itu bayangkan sesuatu. Ya pasti gagal ya. Ya pasti gagal, gitu loh. Ya. Nah, otomatis di shadow-nya itu. Ya, kalau Allah itu terang, tentu shadow-nya itu shadow yang terang. Sebab Allah itu juga bisa menjadi hitam karena tertutupi oleh diri kita. Ya. Makanya di Al-Quran itu kata Allah itu bisa menjadi 4. Cuma namanya tetap Allah, namanya itu. Bisa menjadi 4, cuma namanya tetap Allah. 4, iya. Jadi misalnya la ilaha illallah itu yang pertama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus nanti Allah ada yang dikatakan waladzi ya khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan di antara ya. keduanya. Nah, kalau laisa kamitslihi syai' itu kan itu la ilaha illallah. Kalau ada menciptakan kan sudah seperti orang lain. Dikri turun. Allahnya Allah yang lebih rendah lagi, gitu kan? Ya. Terus yang disebut menciptakan itu karena itu disebut ya melingkupi segala sesuatu. Karena Allah bikulli syai'in muhit, ya, Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi yang kedua kan. Nah, yang ketiga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi hari-hari ini bersama kita ini ada Allah. Tapi tentu bukan Allah yang la ilaha illallah itu tadi, gitu. Oke. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah ya di situ dikatakan bahwa iblis itu adalah musuh Allah dan malaikat serta orang-orang mukmin, ya. Jadi aduhum mubin, musuh kalian semuanya. Nah, kalau iblis itu musuhnya Allah, ini Allah yang paling rendah. Ya, kalau Allah yang maha tinggi, wah tak cepat gini aja bang. Orang gua yang bikin ya. Bikin gawe kok. Itu loh ya. Nah, masalahnya iblis itu pinter sehingga Allah nyusup iblis nyusup di yang paling rendah tadi, ya Allah jangan, sehingga umat beragama tidak sadar sebenarnya ya ketempatan iblisnya itu, makanya senang berperang, senang dia berantem, senang benarkan dirinya sendiri, kan iblis mengatakan ya kan, jadi dia itu mengatakan kan kepada Allah kan, jadi apa itu istilahnya itu dikatakan bahwa khalaqtani ya minar wa khalaqtahu min tin, ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Mas itu dari bumi, dari ya kan, aku lebih baik. Nah,
orang beragama sekarang kan pada ngeklaim aku lebih baik. Sopo iku sajane lho kan gitu. Iblis berarti ya. Iya. Cuma nggak merasa sebagai Iya. iblis. Oke. Kan gitu. Saya nggak enak ngomongnya nih jadinya. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi belajar agama itu begitu. Sama saya kalau ngajari makrifat itu. Loh, bukan kok makrifat itu apa itu ilmu begini-begini. Makrifat itu hanya bisa dilihat hasilnya. Hanya bisa dilihat hasilnya. Hanya bisa dilihat hasilnya. Ketika seorang kiai mengatakan kamu salah, gak makrifat lagi dia. Karena udah ngejudge orang salah hasil dari pemikirannya. Orang salah. Kalau dia makrifat, masa kasihan ini kok orang salah. Ayo tak duit, jalan sing bener. Gitu. Kalau wah dia syiah keliru, wah ini sudah bukan makrifat. Di situ orang beragama gagal dalam Agama. bukan makrifat. Oh, bermakrifat. Kirain beragama. Kan biasanya orang sebutnya gagal beragama gitu. Gagal bermakrifat. Ya tingkat tinggi itu banyak yang gagal bermakrifat. Nah, kalau gagal bermakrifat itu apa? Kan dikatakan di situ ya man arfa nafsahu Faqad arafa rabbahu. Karena gagal bagi dirinya sendiri saja ora weruh. Dan itu bukan hadis kan, Pak ya? Bukan. Man arafa nafsahu itu bukan hadis. Bukan, tapi kan dikatakan nanti di dalam Al-Qur'an itu ya kan dikatakan misalnya setiap diri orang itu ya ada rasulnya. Ya. Ada Jadi wa min kulli ummatin Rasul. Setiap umat itu ada pemberi petunjuk. Umat itu apa? Umat itu kan satu orang manusia. Satu orang manusia. Loh, iya kan kana Ibrahim umatan Wahidan. bukan umatan ya. Jadi kan milata Ibrahim itu kan Ibrahim itu dikatakan ya sebagai umat yang sudah dikenal apa ini sebagai orang yang tidak ikut-ikutan yang lain ya kan. Nah jadi karena Ibrahim umatan sering ditafsirkan sebagai imam. Umat diterjemahkan imam, sebenarnya tidak. Ibrahim itu adalah orang ya, orang manusia ya. Jadi di situ ya. Iya. Nah, Karena selama ini kan kita menerjemahkan umat tuh kayak kelompok, Pak. Iya kan, bukan memang kan bahasa Arab itu bisa merujuk kepada kelompok. grup. Jadi kan Allah saja kan sudah saya bilang ada 4. Allah ada 4 nih. Allah ada 4 ya. Ya. Allah itu Esa tapi manifestasinya 4. 4 kan gitu kan. Ya, 4 penampilan. Tapi kita sering menyalahkan orang itu kok ada Trinitas, itu kok ada Tritunggal lah, kayak ngono lah. Gitu. Kita malah bukan hanya catur. Catur ya. 4 niti ya, 4 ya. Gitu. Oke, lanjut Pak. Supaya kita bisa mengerti pelajaran hari ini kan gitu kan ya. Nah, jadi bumi rahmat itu juga disebut kesadaran rasa ya. Pengungkapan kebenaran alias wahyu, ya kan? Pengungkapannya ya, pengungkapan kebenaran itu berupa wahyu, revelasi, ya itu semuanya datang dari kesadaran sih. Jadi kesadaran lapis ketujuh ini, ya. Nah jadi setiap orang, nah ini harus dimengerti, setiap orang ada kemungkinan bisa menerima wahyu. Jadi yang menerima wahyu itu bukan hanya nabi gitu loh ya. Loh kenapa di situ? Lah dalilnya waktu yang lalu sudah saya katakan ya. Jadi dan Allah tidak berkata-kata kepada seorang manusia pun kecuali dengan jalan wahyu. Ya. Jadi kan kalau Allah itu berhubungan dengan manusia itu nggak ngomong kecuali dengan jalan wahyu ya. Itu surat 42 ayat 51 ya. Atau dibalik tabir, itu namanya bahasa isyarat. Jadi saya melihat mendung tapi saya paham akan ada ini. Nah itu juga sejenis
bahasa Allah kepada kita. Ya, makanya ada orang apa itu, loh, ini real ini ya. Ada orang pergi haji, suami istri, ya kan. Terus dia melihat ada orang, rupanya orang Indonesia ini. Dia dipanggil sama orang itu, tapi sebenarnya dia nggak tahu orang itu siapa. Ya, orang itu hanya berkata, ya kalian selamatlah berhaji, tapi jangan kaget, suamimu akan kawin lagi. Jadi si berhaji ini kepikiran terus sih, si ibu kepikiran terus. Ya, jadi diberitahu gitu, jangan kaget, suamimu itu akan kawin lagi. Kamu harus bersyukur dan terima kasih, gitu kan. Tapi justru malah kepikiran, ya, waduh, pulang haji Pak, ternyata pulang haji istrinya meninggal, ya kawin lagi. Jadi dia bisa membaca. Kalau lebih tidak enak dikatakan kamu nanti kalau habis haji itu meninggal, waduh, tambah gak enak kan gitu. Ya. Jadi seperti bahasa tingkat tinggi itu seperti itu. Ya, Rasul itu mengatakan, ya, ketemu orang yang tua di surga itu tidak ada loh yang matanya itu ada bintik putihnya itu, kan gitu kan. Jadi bintik putih itu kan orang semakin tua kan ada, ya kan. Kenapa ya Rasulullah? Loh, kan sudah remaja semuanya kalau namanya di surga itu. Jadi kalian pun kalau di surga jadi muda, kan gitu kan. Nah, jadi orang itu harus diberitahu dengan bahasa-bahasa isyarat. Nah, yang ketiga, menerima kedatangan malaikat atau dewa. Ya, jadi malaikat kalau orang sistem Timur Tengah sampai apa itu barat, ya, makanya ada bahasanya angel. Ya. Tapi kalau di timur, ya, karena dari awal itu tidak dibekali secara DNA itu kenal malaikat, makanya kepercayaan pada malaikat orang kita itu nggak terlalu karena DNA-nya itu nggak kemasukan itu, ya. Nah, DNA-nya itu dulunya itu kemasukan, ya, istilah itu dewa, ya kan. Kalau bertanya sama tidak, ya titiknya bukan sama tidak begitu. Kalau ditanya itu begini, malaikat itu dibuat dari apa? Nur, cahaya. Itu ketika Ibu Aisyah menjelaskan, ya. Jadi menurut Nabi, malaikat itu dari cahaya. Dewa itu dari kata div, artinya cahaya. Ya. Jadi sebenarnya itu pada barang yang asalnya sama. Tapi peran bisa beda lah. Orang Eropa sama kita itu sama-sama dari tanahnya, perannya beda. Ya, di sana lebih pintar daripada di sini. Nah, kayak begitu ya. Jadi di situ itu dulu lewat pemahaman dewa-dewa itulah kita bisa bangun Borobudur, bangun apa ini penataran, bangun macam-macam candi megah, Prambanan dan sebagainya. Ketika melekat, ya, pemahaman dewa itu diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, terus akhirnya dihilangkan. Padahal tidak ada DNA malaikat, makanya jadi bahasa bodoh. Ya, dewanya hilang, malaikatnya nggak duwe. Nah, gitu ya. Jadi gitu, ya. Nah, sebab lapisan sir merupakan bungkus terakhir dari kehadiran Sang Aku, ya, ingsun sejati. Ingat, Sang Aku merupakan bayangan. Ya, jadi yang ada di dalam diri kita itu, diri sejati kita itu bayangan, ya. Bayangan Sang Maha Aku atau Yang Maha Diri, alias Tuhan yang menciptakan semesta alam, yang Inggrisnya itu God, ya. God, bukan Lord, jadi bukan roh. Kalau bahasa Arabnya itu ilah, bukan roh. Padahal di Al-Quran selalu waqala rabbuka, ya. Jadi selalu waqala rabbuka. Roh itu bahasa terjemahan kita itu Tuhan, ya. Jadi waqala rabbuka, Tuhanmu, ya, sebenarnya itu begitu.
ya, bukan Godmu, bukan your God, your Lordship to angel, kan gitu kan sebenarnya. Nah, di sini kita ini banyak yang nanggung-nanggung, ya. Tapi karena agama itu seperti yang dari awal saya sampaikan, lebih banyak karena keputusan politik, ya, maka ya seperti kita terima seperti ini. Jadi agama itu hadir diikuti oleh umat lebih banyak disebabkan oleh keputusan politik, ya, karena kepentingan politik, bukan karena real kita ngerti terus kita beragama, kan seperti itu, ya. Nah, jadi dalam pengertian Islam itu disebut juga al-hahud, ya. Hahud itu artinya sama dengan huwa yang huwa spesial huwa, ya, hanya dia. Orang Jawa menyebutnya itu ananemu siji til orang tunggale. Siji, sudah siji itu satu, dikasih kata til, sudah nggak ada yang lain lagi, ya. Ya, jadi di situ, ya. Jadi bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang berketuhanan itu sudah sangat tinggi, melampaui pengertian orang Arab, meskipun kedatangan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullahnya di sini, melampaui, ya, apa yang dipahami orang Arab meskipun kedatangan Rasulullah. Jadi seharusnya kita yang bisa menjelaskan kehadiran Rasulullah di bumi ini, ya. Jadi di situ. Jadi bukan orang Arab yang menjelaskan. Mereka itu orang yang baru kaget, ya, kedatangan Nabi itu, ya. Nah, oleh karena itu eksistensi absolut adalah zat yang adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Itu sudah satu-satunya, ya. Nah, jadi bumi rahmat ini juga disebut kesadaran rasa, ya. Jadi bisa disebut bumi rasa, kesadaran rasa, ya, bumi rahmat atau badan sir, ya. Jadi pengungkapan kebenaran alias wahyu revelasi semuanya datang dari kesadaran sir. Nah, karena ini lapisan sir itu merupakan bungkus terakhir, ya, dari kehadiran Sang Aku. Ya, ingat, Sang Aku merupakan bayangan Sang Maha Aku, ya, jadi itu tadi, ya. Nah, jadi oleh karena itu eksistensi absolut adalah zat yang adalah Tuhan semesta alam sendiri. Artinya yang secara hakikat benar-benar ada, ya, Tuhan itu sendiri. Secara hakikat orang sapa-sapa sing ono, ya, Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kalau Tuhan itu sendiri, kita di mana, kan gitu kan? Ya, dia bersama Dia selamanya. Ya, jadi di situ kan sudah dikatakan, ya, Dia meliputi segala sesuatu. Jadi karena Allah bikulli syai'in muhit, ya, meliputi segala sesuatu. Jadi semuanya ini diliputi, ya, semuanya itu, ya. Karena kita semua itu diliputi, kita nggak pernah kan merasa bernapas ini, ya, kan kita menapaskan, kan tidak, jalan sendiri, ya, kan. Nah, jadi apa, kita ini dalam bayangan itu hanya sebagai wadah, ya, wadah yang diliputi oleh Allah. Namanya meliputi berarti Allah itu tidak di luar, tidak di dalam, itu meliputi semuanya, ya. Seperti ada kaca ditembus oleh cahaya, jadi orang bisa melihat cahaya di luar gelas itu atau kaca itu, di dalam kaca juga diliputi, buktinya bisa ditembus. Nah, jadi di situ, ya. Nah, yang membuat kita merasa ada, kita merasa apa ini kan karena nafsu kita. Karena nafsu kita, ya. Hewan dan sebagainya ini nafsunya itu masih bersifat instinktif, sehingga namanya instinktif, jadi dia itu tidak akan hidup
sak mau-maunya. Ya. Jadi kalau akhir-akhir ini hewan ada hidup sak mau-maunya, ya misalnya kok dengar ya ada orang dimakan harimau atau dimakan ular karena dia tidak menemukan makanan di alam. Ya. Saya ini pernah bekerja 6 tahun di perkebunan. Harimau itu ada terus, ya, harimau itu. Tapi oleh kebijakan lingkungan dikatakan harimau di Jawa sudah tidak ada. Itu maksudnya supaya tidak memburu, ya, jadi dibiarkan. Ya. Dan di perkebunan itu kita tahu harimau itu ada ya kalau habis hujan, terus paginya kita lihat banyak sekali itu di jalan-jalan, dia itu kayak tapaknya kucing yang besar-besar begitu itu. Ya, berarti oh ada, harimaunya masih ada. Tapi 6 tahun saya keluar malam yang namanya di perkebunan ya. Ya pernah punya rasa takut ya dimakan harimau karena harimau itu sudah tahu siapa mangsanya. Juga tidak takut dimakan ular karena ular juga tahu ya siapa. Nah, makanya di perkebunan rusa atau kijang itu nggak boleh diburu karena itu sebagai makanan dari ya ular yang besar itu atau harimau. Ya, selama itu masih ada. Ya, nah jadi kalau malam gitu termusim kawin rusa itu ya kita dengar suaranya, ah, ini musim kawin rusa. Ya, gitu ya. Jadi sudah ada ini. Nah di Sumatera, di Kalimantan kejadian ya dimakan ular, dimakan harimau dikarenakan mangsanya tidak ada. Nah jadi ini pertanda bahwa manusia sudah melakukan kerusakan. Ya. Terus kalau begitu kenapa kita belajar ini ya kan? Kenapa kita belajar itu? Ya disebabkan kita supaya kita menjadi sadar. Kalau kita itu sadar, kita bisa mendidik anak cucu kita, bisa mendidik teman-teman kita. Ya, ini ada apa ini? Kok ganggu ini? Ya, jadi teman-teman kita itu bisa kita sampaikan. Makanya saya ini ya ada ngajar Anda, ada ngajar offline di berbagai tempat, juga Zoom di berbagai tempat, juga ngajar sekarang ini lewat sistem podcast. Ya, nah, jadi saya mulai 2 bulan lalu ya diundang untuk selalu mengisi podcast Rumah Kajian Hakikat. Ya namanya hakikat, menerangkannya itu apapun kita tinjau secara hakikat gitu. Ya, jadi Anda boleh nambah ilmu ya lewat channel Rumah Kajian Hakikat. Pakai E ya. Singkatannya itu RKH. Ya. Nah, jadi jelas di situ, yang lain itu hanya citra, image Tuhan, ya, dan wujud af'al atau perbuatan Tuhan. Jadi kita ini perbuatan Tuhan, ya. Perbuatan Tuhan itu tidak berarti terus kita klaimkan di surat 37 ayat 96 itu dikatakan, ya, ya, wallahu khalaqakum, ya kan. Jadi Allah menciptakan kalian wa ma taf'alun, dan apa yang kau kerjakan, lalu ditafsiri. Lah aku gini ini meskipun maling ya kan diciptakan Allah, gak salah maling. Nah itu karena itu tadi karena nggak mengerti, ya kan. Jadi perbuatan Allah itu maksudnya energi segala macam itu telah dianugerahkan kepada kita. Seandainya Allah tidak memberikan daya, ya kita tidak bisa berbuat, tapi perbuatan kita tidak boleh diatributkan kepada Tuhan. Nah, jadi di situ kita tidak boleh
Ya, saya mukul orang, kamu dipukul Allah. Nggak boleh. Ya gitu. Jadi ya itu kamu, karena kamu dikasih nafsu mukul orang gitu kan. Jadi itu harus kita pahami ya. Nah, jadi itu jelas ya. Jadi kalau itu dipakai orang yang Jabariyah itu tadi surat 37 ayat 96 ya. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan perbuat ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya karena salah menarik kesimpulan ya kan gitu. Nah, jadi dalam khazanah makrifat Jawa, badan sir ini disebut bumi rahmat atau tempatnya rasa sejati. Tempatnya rasa sejati ya. Jadi kalau khusus kita itu belajar metafisika Jawa ya, khusus ya, namanya khusus ya, di situ tidak ada dalil apapun kecuali dalilnya leluhur Jawa ya. Jadi itu dikatakan bahwa ya, rasa itulah yang berkaitan dengan hidup. Jadi rasa itu berkaitan dengan hidup ya, makanya disebut rasa sejati. Artinya meskipun kelihatan punya napas dan sebagainya, kalau nggak punya rasa ya berarti sebenarnya nggak hidup ya. Itu sama dengan zombie ya, jadi gitu, nggak hidup ya. Dan sebentar lagi mati kalau orang sudah tidak punya rasa, karena lapar nggak bisa merasakan lapar ya kan, akhirnya kan nggak kepingin ya. Orang laki-laki melihat wanita cantik yang tidak tergoda nggak punya rasa ya. Nah akhirnya sebentar saja mati gitu. Jadi rasa itulah yang diberikan pertama kali. Tapi dalam belajar ini justru kita pelajari terakhir. Adalah rasa itulah yang ada pada kita. Nah, rasa itu kalau sudah menyatu dari semua aspek tubuh kita, itu namanya karsa. Ya. Jadi rasa membuat karoso, bisa merasakan, dan kalau sudah manunggal menjadi satu itu menjadi karsa. Karsa itu kehendak. Jadi orang itu punya kehendak karena rasanya sudah menyatu. Kalau rasanya belum menyatu, nggak akan punya kehendak. Ya. Jadi makanya kayak hewan, ya nggak ada karsa, dia insting saja. Ya. Karena rasanya di hewan itu gini loh ya, ada yang dibuat rasa tajamnya itu cuma di telinganya misalnya, tapi ada yang dibuat di matanya, ada yang dibuat di penciumannya. Nah, manusia itu sebenarnya seluruh bagian tubuh itu tempatnya rasa. Masalahnya bisa menyatukan itu atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak, nggak akan punya karsa. Terus yang ada apa? Karep. Karep itu keinginan. Jadi bukan karsa. Gitu loh. Jadi Anda ingin, ya kan? Kalau orang lapar itu karsanya apa? Ya cari makan. Kalau orang lapar itu, ya mencarinya ya tentu harus benar, lahir dari rasa. Tapi kan ada orang susah kalau harus mencari gini-gini. Kok ada barang beredean itu ya sudah saya ambil saja. Nah ini karep, keinginan. Nah keinginan itu yang membuat orang merasa tersiksa, lalu dikatakan Allah menyiksa, padahal ya Allah dewi gitu. Jadi nanti kalau di metafisika Jawa, Anda masuk surga ya badan Anda sendiri yang membuat berada di surga. Anda masuk neraka ya Anda sendiri. Oh Gusti Allah itu Ar-Rahman Rahim, nggak ada urusan harus kontak cebungo neraka, itu yang tidak ada gitu loh ya. Semuanya hanya pada diri kita sendiri ya. Makanya disebut sudah pusatnya. Nah, seorang Master Buddha dari India menyebut badan sir ini sebagai tubuh nirwana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu nirwanic body. Ya. Jadi kata nirwana sendiri merujuk pada hakikat rasa yang tak pernah dapat diungkapkan.
Hanya orang yang mengalaminya, yang merasakan, dan tak pernah dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Ya, hanya orang itu sendiri, nggak percaya, gampang. Misalkan coba ya, salah satu Anda ini makan tempe, terus ditanya, ya apa rasanya tempe? Nggak bisa. Cuma aku bisa masakan ini tempe, tapi terus iya itu kayak apa? Mau dipaksa kayak apapun ya nggak bisa. Ya. Nah itu bukti manusia itu hakikatnya adalah diri sejati, tunggal, karena nggak bisa mengungkapkan kepada yang lain. Cuma nanti paling bilang enak itu relatif. Makanya ada orang yang nurut ini enak, nurut ini nggak enak, gitu kan. Ya. Saya itu beli kue, ya. Istri saya bilang enak ini, istri saya. Anak saya datang, ini itu tuku loh. Karena anak-anak muda itu lebih menjajah lidahnya, ya, iya kemana-mana, gitu loh, ya. Nah, jadi di situ nggak akan Anda bisa mengungkapkan. Makanya orang itu kenapa dan bisa happy sekali dalam bersuami istri, karena dia bisa merasakan. Jadi di situ. Tapi ada yang kepeksa bebujuan itu, gak oleh buju gak enak, oleh buju ya kepaksa. Wah suami istri kok ya repot men. Jadi di situ ya. Nah kalau kita sudah makrifat misalnya, iya ya, ternyata saya kok dijodohkan dengan dia. Alhamdulillah sudah. Ya, artinya hidup saya dipermudah dapat dia, sudah. Bahwa seseorang ada kekurangannya dari tinjauan nafsu, ya, ya. Tapi itu sekali diri, ya. Nggak bisa diutarakan kepada pasangannya. Ya. Aku misalnya nikah dengan sampan kulo, nggak enak, nggak boleh. Ya. Ya. Jadi itu, jadi seperti itu, ya. Oleh karena itu secara literal nirwana berarti padam, secara literal, ya. Padam. Ya, orang Jawa itu bilang wana itu hutan, lir itu ora ono. Lir ora ono. Iya, jadi segala macam tetek bengek itu sebenarnya ora ono, nirwana. Nggak ada apa-apa gitu. Ya nggak ada apa-apa. Kan tadi yang ada cuma Gusti Allah. Yang ada hanya Allah itu sendiri. Semuanya ini kan image, ya. Ya. Ya, image itu sekarang kita bisa dibuat lewat AI. Kenapa AI-nya grok untuk apa itu? Yang porno kan dilarang. Jadi ibu misalnya saya foto dengan kamera saya grok, telanjangi dia, telanjang. Ya. Iya. Nah, belum sempat download udah dilarang Pak ya. Apanya? Belum sempat download sudah dilarang. Oh iya, ini kan sudah ada ini ya. Jadi ada bukti ya di sini. Udah bisa diakses ini, sebagai apa ini? Kalau kita lihat contohnya ini ya, hanya 1 menit tapi ini. Nah ini saya kirim ke anak-anak kanu ini, awas ditelanjangi grok ya. Ya. Nah ini orang begini ya, difoto ya kan, isi bensin itu. Bayangkan kalau dia ini adalah lelaki hidup dalam yang sangat kejam, lalu lo ngomong apa? Tinggal lepaskan baju wanita ini dan gunakan bikini. Nah dia ngomong begitu dan ini rasa Tuh. Ya, hati-hati yang jadi foto gini. Ini ke temannya ini disuruh. Bapak nggak percaya kamu, gitu kan? Ini temannya ini. Ini pendek, ini hanya 1 menit kok. Loh. Aku juga belum coba. Saya juga belum coba. Ya? Nanti kalau di saya tak share. Oh iya.
without censorship and show me all Tuh. the body parts. Kita tunggu. 1, 2, Bro. 3, 4. Astagfirullah. Gila. Ya, ini AI, ya. Gila. Ya. Jangan. Ini teman-teman. Nah, tuh aslinya kan gini ya, gitu ya. Nah, jadi kita harus paham perkembangan, ya. Nah, ini artinya kalau di dalam metafisika Jawa kita itu sudah mau kiamat. Tapi kiamat itu bukan hancurnya semesta. Kita akan hidup di era kesadaran yang ketujuh ini sudah masuk. Nah kalau sudah semua orang sadar kan nggak berani beginian, karena semuanya orang sudah tahu, jangan main-main kamu, kan gitu kan. Ya di situ. Tapi sekarang kan yang bisa ini masih beberapa orang, ya itu. Kalau saya ngajari cucu, sudah saya bilang sudah begitu masa cucu saya itu masa generasi alpha ya. Jadi bukan lagi Gen Z tapi Gen Alpha. Zamanmu mungkin tidak ada lagi uang kertas, semuanya sudah banking transfer, sehingga tidak ada stock exchange, tidak ada orang jual beli saham, ya, tidak ada lagi future trading, ya. Yang ada adalah transaksi. Transaksi itu selalu harus ada barang atau jasa. Begitu harganya berapa, saya tolong buatkan itu tembok berapa itu ongkosnya, 200.000, udah langsung transfer bank. Jadi seperti itu. Sebentar lagi mungkin 5 tahun lagi itu mobil-mobil di jalan sudah semakin kurang, karena hasil dari survei terbaru ya, generasi Gen Z dan Gen Alpha ini lebih suka diam di rumah dan menggunakan gadget, ya. Jadi menggunakan itu. Jadi dia sudah tidak suka hura-hura, dugem, itu tidak suka. Ya, ini alam berpola. Ya. Jadi itu. Nah kalau bangsa kita ini nanti tidak sadar, ya kasihan. Jadi permainan bangsa-bangsa yang maju itu, gitu loh. Ya. Jadi makanya saya informasikan, masih ingat yang depopulasi itu? Masih ingat? Depopulasi. Hah? Depopulasi. Iya. Iya, jadi kan berdasarkan seorang ahli kependudukan, ya, dunia ini lagi mau diriset yang namanya lewat depopulasi, depopulation, ya. Itu ada 5 cara dan Bill Gates itu sebagai pelaksana di ini, ya. Jadi penduduk di dunia saat ini itu 8 miliar. Nah, berdasarkan perhitungan populasi, bumi hanya layak dihuni maksimal 2 miliar. Idealnya 500 juta, setengah miliar idealnya. Jadi kalau boleh maksimal ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ini apa? Lewat perang, itu satu ya, lewat perang. Perang ini kan seperti nggak berhenti-berhenti, ya. Terus kedua itu lewat pandemi, ya. Ini kan pandemi, ya. Ya pandemi itu tidak harus dibuat seperti waktu lalu, tapi dengan alasan pandemi harus orang itu divaksin supaya tidak kena pandemi. Padahal nanti ada konsekuensi, divaksin itu tidak melahirkan keturunan, ya. Jadi yang ketiga menggunakan sistem penyejahteraan, ya, seperti Jepang misalnya, sejahtera tapi ongkosnya mahal sehingga tidak banyak orang berumah tangga muda-mudi itu tidak kepingin punya anak.
Jadi ya sudah, kalau meninggal ya sudah selesai, tapi nggak ada. Nah yang keempat lewat LGBT program. Jadi program LGBT, ya. Nah itu kan juga tidak menurunkan. Nah yang kelima lewat AI, ya, doll, ya. Jadi AI doll. Jadi maksudnya boneka, ya, tapi berkemampuan AI. Jadi dia kan tingginya sama, ya. Boneka perempuan setinggi orang perempuan, model kulitnya sudah sama kayak manusia, ya kan? Ya. Terus dia, wong ChatGPT aja diajak ngomong bisa. Nah ini juga nanti diajak ngomong, kamu cita saya, padahal sudah diprogram kan? Iya betul lagi cita kamu kan gitu, ya kan? Apa saja yang dikatakan dia sudah masuk big data. Ya, dia jawabnya itu lebih pintar daripada orang normal. Ya. ChatGPT itu kalau kita tanyanya pintar, jawabannya itu lebih pintar dari seorang dokter. Jawabannya itu betul. Tapi kalau yang bertanya itu nggak pintar, jawabannya itu welek. Kemarin tuh baru lihat di Instagram, di Jepang ada seorang perempuan, dia berantem terus sama pacarnya, lalu dia putus, kemudian dia membangun hubungan dengan karakter di ChatGPT, lalu kemudian jatuh cinta, kemudian mereka menikah, Pak. Menikah beneran, ada videonya, wedding gitu, jadi ada pendeta segala macamnya, dia menikah dengan karakter di Jepang yang itu karakter ChatGPT gitu, Pak. Jadi udah makin gimana ya, makin aneh ya. Jadi Makin boneka-boneka ini nanti kan jelas lebih murah daripada membiayai pernikahan. Lebih murah. Dan Jadi nggak banyak berantem katanya dengan pasangannya dia. iya, yang perempuan beli boneka laki-laki, yang laki-laki beli boneka perempuan, ya kan? Ditanya sudah sistem ChatGPT lebih pinter, ya kan? Nah, jadi di situ. Ya sudah, ya menikmati, ya. Kalau zaman dulu orang itu masturbasi, sekarang diganti lewat apa ini boneka, ya. Ya dia bisa ditinggal dulu, kamu di sini ya, saya bekerja, suamimu bekerja, gitu ya. Sudah nggak marah-marah. Udah nggak marah-marah. Dan nggak perlu dinafkahi juga ya, Pak. Nggak perlu dinafkahi. Jadi harus gitu ya. Nah. Jadi kita harus paham, ya, kita ini harus paham. Jadi hanya orang yang mengalaminya tadi yang bisa merasakan, oleh karena itu secara literal nirwana berarti padam, yang dinamakan padam bukanlah lenyapnya keberadaan, tetapi keberadaan absolut yang tak terjangkau oleh semua tita hidup alias semua ciptaan. Nah, dalam bumi rahmat atau lapisan yang ketujuh ini, mimpi dan realitas itu satu adanya. Jadi satu itu gini, Anda itu mimpi itu ya persis sama dengan hidup sekarang. Dalam keadaan jaga maksudnya. Jadi nggak bisa lagi bedakan. Jadi kalau Anda ingat sesuatu di jaga, nanti juga bisa muncul di mimpi. Apa yang dimimpi juga muncul di ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi tak ada perbedaan. Dalam bahasa metafisika, alam badan sir atau bumi rahmat ini disebut suwung, ya, nothingness. Jadi itu dalam bahasa metafisika. Ini bukan bermakna tidak ada, tetapi sesuatu sebagai entitas sudah lenyap. Sebagai entitas, ya, kayak saya masih bilang saya Ahmad Kojim itu entitas. Ya, kalau tidur kan saya nggak pernah bisa kelima apa-apa. Nah, padahal di situ mimpi dan realitas itu sama. Nah, jadi di situ. Di dalam dimensi ini keberadaan satu molekul air K2 sudah lenyap. Yang ada ialah lautan air itu sendiri. Ya, jadi di situ. Jadi tak ada lagi metode meditasi untuk sampai ke bumi ini. Yang ada ialah kejadian. Ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya happening.
terjadi tanpa sebab. Jadi kalau Anda sudah telaten dari awal, ya syarat di bumi jinem apa kita terapkan, ya syarat di bumi sukma apa kita terapkan. Nah itu langsung saja terjadi kejadian happening kalau ada sesuatu. Ya. Pak, Sebab, ya. di bagian ini kan memang makin ke atas kan makin sulit dipahaminya ya. Kayak tadi Bapak bilang antara mimpi dengan kenyataan tuh nggak ada bedanya. Mungkin impact yang paling nyatanya adalah ketika kita mempersepsi sesuatu. Artinya kalau kita mimpi sesuatu, kan misalnya kita mimpi tentang apa, lalu perasaan kita gimana responnya gitu ya. Kemudian kejadian apa juga responnya gimana. Nah karena ini nggak ada bedanya, kita pun bisa tidak terpengaruh oleh dua ini kan, jadi udah kayak jadi kita ya sudah tidak gitu. perlu nafsirkan. Gitu sudah, gitu maksudnya. Jadi maksudnya mimpi dan realitas itu satu adanya itu karena nggak perlu menafsirkan lagi, memang itu. Iya. Kalau sekarang kan tadi malam aku ngipi ono kira-kira apa Ya, yo. gitu. Nah itu masih menafsirkan, masih kira-kira apa. Kalau ini enggak, seperti pemberitahuan aja. Iya. Ngipi di alam jaga, loh iya ada itu. Iya, gitu. Seperti gitu aja. Ya. Jadi respon kitanya itu jadi lebih tenang gitu, jadi lebih Iya. nggak lagi terganggu gitu. Nah, ini sebenarnya bangunan diri manusia secara utuh. Ya, jadi manusia itu ya dibangun dari materi dan imateri. Dan yang di atas itu non materi. Ya. Jadi harus tahu kalau materi itu oposit dari Non materi. materi. Jadi imateri. Sedangkan kalau non, ya nggak ada hubungannya dengan yang kedua ini. Ya. Apa contohnya ya Pak itu? Apanya? Ya, Materi contohnya itu. kan begini. Kalau materi jelas kan, Ini materi. ya ada. Kita punya batin kan, berarti imateri kan. Oke. Karena batin itu ada kalau ada materinya. Materinya. Ya kan. Nah, kalau materi itu begini ya. Misalkan kita itu tadi mengatakan Tuhan ada. Diklasifikasi materi juga nggak bisa, diklasifikasi materi juga nggak bisa. Dan itu ternyata ada di unsur manusia, makanya manusia bisa mengaku sesuatu. Ya. Jadi manusia bisa mengaku sesuatu, hewan nggak bisa. Hewan itu hanya materi dan imateri. Materinya apa? Hewan buktinya punya Insting. insting, punya perasaan takut kalau habis dipukul. Iya. Ya. Tapi kalau ini, materi malah bisa merancang dan sebagainya. Non materi. Ya itu non materi. Ya. Jadi lahirnya ini komputer ini kan karena di dalam diri kita ada non materi. Jadi di situ. Ya. Jadi inilah manusia. Cuma selama ini kalau yang masih bumi di bawah ya lebih berkaitan dengan materi dan imateri. Orang-orang beragama itu juga lebih berkaitan dengan materi dan imateri. Jadi di situ. Nah, jadi berdasarkan hakikat ketuhanan di balik bumi ketujuh ini, zat Tuhan disebut tak berbentuk kan, disebut tak berbentuk kan, Non materi. tak bersuara, ya kan, yang non materi. Masa lalu dan masa depan ya sama saja, ya. Ya itulah sebabnya kita tidak dapat merancang untuk sampai di bumi ini. Pelatihan untuk mengenal diri sebenarnya sampai di bumi kelima. Jadi kita nggak bisa merancang sampai di bumi 7 ini maksudnya, ya. Kita hanya bisa merancang sampai ke 5. Padahal kita sudah belajar kemarin yang ke-6 kan. Iya. Tapi kenapa baru diberitahukan sekarang? Supaya kita itu tahu. Kalau orang sudah di atas itu baru bisa tahu di bawahnya. Tapi kalau orang di bawah itu selalu ngaku-ngaku. Ya, ya banyak kan orang-orang sekarang ini bilang, ya saya sudah mengenal diri itu. Ya, ketemu saya bilang ya belum, karena kamu masih bisa bilang ceritamu pada saya. Tandanya ya belum mengenal dirimu, gitu kan. Kalau sudah tidak bisa cerita lagi kayak tadi,
makan tempe tapi sudah nggak bisa menceritakan ya opo tempe itu, ya itulah berarti sudah kenal. Jadi di situ kan tinggal ya sudah kamu makan aja dulu. Ya opo tempe menurut rasamu, boleh jadi beda dengan saya, tapi kan sudah saya tunjuki ini tempe yang sama, ini yang saya makan, menurut saya enak, kamu. Nah dari di situ ya. Jadi pelatihan mengenal diri itu sampai bumi jinem ya, yang kelima. Yang keempat apa? Bumi budi ya. Yang kelima bumi jinem. Jinem itu bahasa Jawa, artinya halus ya. Loh, bahasa Jawa itu punya macam-macam istilah halus ya. Jinem halus, permana halus. Kenapa tidak disebut bumi permana? Karena beda fungsi ya. Prana halus ya. Terus apa ini selain pernawa juga halus sama itu ya. Halus itu sendiri ya halus ya kan. Ini bahasa Jawa ya. Nah jadi jinem itu halus dalam pengertian ya, halusnya itu mengandung rasa ya, jadi kalau saja nyentik wol ya lembut, tapi kita bisa membedakan antara lembutnya wol ini sama yang lain. Wah pantas ini harganya lebih mahal, soalnya kalau dianu gini kelembutannya beda loh, gitu kan ya. Makin lembut makin mahal. Iya, tapi coba itu tanyakan misalnya apa kulit bangunan kodoh gitu, ya kan? Ya. Kulit bangunan ditanyai nyuruh kehalusan sutra atau wol kodoh wong tangannya biasa duduk ya, kan gitu kan. Ya. Jadi di situ. Karena itu ada persepsi pikiran. Jadi di dalam salah satu kitab Jawa itu ada objek perasaan namanya, objek perasaan. Ya, yang gini-gini tidak saya tulis, ini pentingnya belajar itu gitu. Ya, kalau hanya menggantungkan pada tulisan, Anda tidak cukup kaya. Ya, karena orang menulis itu hanya teringat pada sesuatu yang dituliskan. Padahal sebelumnya di pikirannya ini punya kekayaan luas. Tapi begini bisa muncul sebagai contoh-contoh. Nah, gini. Ada seorang pendeta, ya. Pendeta ini lagi bertapa. Ternyata di situ ada apa itu perempuan cantik lewat. Selalu gitu ceritanya ya. Mengapa gitu tidak laki-laki ganteng? Iya. Karena gitu persepsi perempuan terhadap laki-laki ganteng itu beda dengan persepsi laki-laki terhadap perempuan cantik. Ya, banyak perempuan cantik gak apa-apa, bojoku gak ganteng asal duitnya akeh. Ya itu fakta, gitu loh. Tapi nek laki-laki, wah ya perempuan cantik, ya kan? Nah, tapi ini diberi contoh, ada pendeta, tapi ada perempuan cantik lewat. Ya, maka apa? Kata si pendeta itu, wah ini neraka ini. Iya, karena dia tidak ingin tergoda kan. Jadi dia nyingkir. Neraka ya disingkiri kan gitu kan. Terus perempuan ini lewat terus ketemu hidung belang. Makanya rezeki, surga berarti. Ya. Terus dia mikir-mikir kan, ada nggak ya duit bisa ngajak dia dan sebagainya. Ya, sambil ini mikir belum manut, dia perempuan tetap terus pergi. Ada serigala ini, daging empu ini. Ya, jadi bukan masalah cantik kita, daging empu ini. Ya, ini bisa dimakan, bisa kenyang hari ini. Nah, itu oke, perasaan seperti itu. Ya. Jadi serat kitab-kitab Jawa itu sebenarnya ya lebih kaya nuansanya, makanya banyak tanya kok bisa ya kalah sama Al-Quran, soalnya wongnya sudah tidak dikenalkan. Jadi seolah-olah kita tidak punya kitab yang berkaitan dengan kehidupan dengan nyata. Ya. Objek perasaan itu juga bisa karena fungsi. Ya. Jadi
ada seorang apa itu laki-laki, ya, terus suami. Jadi laki-laki itu suami, tapi ini ada seorang laki-laki, tapi ada suami, terus ada anak bayi. Terus si ibu ini lagi mengeluarkan teteknya. Si bayi langsung gelandut karena kepingin nyusu. Iya, jadi dia nggak punya ini susunya baik atau tidak. Dia hanya si bayi ini saya butuh untuk minum air susunya. Ya. Nah, bagi si laki-laki kok durung bengi-bengi. Iya kan? Karena pandangannya dipikirkan lain lagi kan gitu kan. Nah, orang lain ini ikut Dania yo, nek kata bujuku yo loh. Jadi seperti itu. Jadi semua punya penilaian sendiri hanya karena memandang objek yang sama. Karena beda fungsi. Nah, jadi ini yang harus kita. Jadi kita ini melihat alam ini, kalau kita sudah tahu ini semua pencitraan, ini semua image, ya. Nah, kita harus menemukan diri sendiri supaya tidak tergoda macam-macam itu, gitu. Nah, jadi bila ada orang, ya, mana tadi? Nah ini. Dengan demikian, apa yang diajarkan oleh berbagai guru makrifat untuk menuntun muridnya melakukan mi'raj, sebenarnya upaya untuk sampai di bumi jinem. Jadi kita nuntun itu hanya sampai di bumi jinem. Nah terus yang bumi sukma sama bumi rasa itu disuruh olah sendiri, disuruh melakukan sendiri. Jadi saya ini hanya mengantarkan Anda ke bumi jinem. Cuma saya beritahu kalau kepingin ke bumi sukma atau bumi rasa itu seperti ini loh, jadi gitu, ya. Tapi diri Anda sendiri yang bisa menjalani, jadi di situ. Berarti 5 bumi di bawahnya itu dianggap sebagai fondasi. Fondasi. Oke. Jadi di situ. Nah, jadi bila ada orang yang menyatakan bahwa dirinya telah mencapai Tuhan, ya, ini kan diajar-ajarkan itu di Toreko, di nanti bisa melihat Tuhan dan sebagainya. Maka dia hanya ada di bumi sukma. Nah, Gimana Pak? Bila ada orang yang menyatakan bahwa dirinya telah mencapai Tuhan, kita itu bertorekot itu supaya bisa melihat Tuhan. Iya. Ya, itu sebenarnya kalau dia merasa bisa, itu hanya sampai di bumi sukma. Jadi sebenarnya kecelik. Ya. Artinya sebenarnya dia tidak pernah melihat Tuhan. Loh, lawang dirinya sendiri nggak pernah terlihat. Iya. Tadi kan man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Gitu. Ya. Betul. Apalagi Tuhan, dirinya sendiri aja nggak terjangkau gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari ketiga unsur yang membentuk manusia, unsur batin alias unsur materi harus menjadi penyeimbang hidup ini. Jadi makanya tadi di bawah, ya kan, sebagai kakinya ini harus menjadi penyeimbang. Ya, jadi kalau Anda terlalu batin juga nggak bisa. Kalau terlalu material juga nggak bisa. Jadi penyeimbang. Ya. Nah ini jadi hal ini berarti kita harus menyeimbangkan ketiga badan horizontal. Jadi ini horizontal, yang koser, shoulder sama kolb itu horizontal, ya. Nah sedangkan yang fuad itu sebenarnya pada titik dari horizontal menuju vertikal. Nah yang sakofnya itu sudah di vertikal, ya. Bila sudah, ya, jadi bila sudah seimbang maka kita bisa melanjutkan ke badan yang lebih halus. Sebaliknya bila kita terlalu menekankan aspek badan yang lebih halus, ya langsung saja, maka kita akan mengidap skizofrenia. Ya, gendeng. Skizofrenia itu Gendeng. Kita akan mengalami pemisahan diri, ya, dan luar diri. Jadi terpisah. Dengan kata lain kita tidak bisa menerima kenyataan. Nah, orang gendeng itu kan nggak bisa menerima kenyataan. Ya.
di jalan, ya, tertawa sendiri, ya, nangis sendiri. Ya. Saya pernah lewat di Pondok Cabe, itu ada orang gila itu di pinggir got, cepekan sendiri gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya marah dia. Ya. Makanya ya biarin aja kita lewat. Iya, ya kok ada marahnya betul ya. Lah itu tadi kan antara kenyataan dan itu kan dia tidak punya fondasi. Jadi pada sesuatu itu dia ingat. Loh, tapi kembali lagi itu. Ya. Nah kalau orang gila kayak gitu Pak di level mana Pak adanya itu? Kalau berdasarkan 7 derajat yang tadi itu, ya, itu dia di level mana? Jangan-jangan nggak ada levelnya? Nggak ada levelnya. Oh. Jadi gini, orang gila itu ketika, kan ada dua ya. Pertama karena dari lahir, ya, itu sampai umur di atas 4 tahun, masih hijabnya itu masih terbuka. Ya. Kan anak kecil itu hijab pas life-nya itu masih terbuka. Makanya anak kecil itu main boneka-bonekaan, terus itu indah banget bagi dia. Iya, indah banget. Karena dia ingat masa lalunya. Tapi ingatan ini pelan-pelan tertutup. Ya. Nah, kalau sampai umur 4 tahun tidak tertutup, dia gila. Kalau sampai umur 4 tahun nggak 4 tertutup, tahun tidak tertutup, dia gila. gila. Ya. Karena Jadi, dia terjebak masa lalu. Iya, terjebak masa lalu semuanya. Jadi makanya ketika masa lalunya itu pernah mengalami kepedihan, ya dia nangis sendiri. Ketika masa lalunya dia pernah ingat sesuatu yang bahagia, dia lagi tertawa lagi. Jadi begitu. Ya. Tapi dia juga tahu hidup sekarang ini ya cari makan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, mengapa orang sampai ada ini? Nah, itu kalau kita belajar genetik fisika Jawa, karena kan tadi kan ada past life, ada karma pala, kaitan nah jadi seperti itu. Gitu. Oke. Nah, jadi itu. Nah, kita akan mengalami, dengan kata lain kita tidak bisa menerima kenyataan dan bisa terjadi halusinasi dan delusi. Ya, jadi ada halusinasi, ya, ada delusi. Ya. Jadi kalau halusinasi itu kita membayangkan sesuatu, ya, tapi sebenarnya sesuatu itu Salah tidak persepsi. ada. Jadi kita halu, makanya disebut kita halu. Kalau delusi itu kita menyatakan sesuatu yang salah terhadap kenyataan. Ya, makanya ada Profesor Stephen Oppenheimer ya mengatakan bahwa orang beragama itu semuanya adalah orang yang delusi. Karena nggak pernah membuktikan adanya Tuhan, tapi dia mengakui, mengimani Tuhan. Nah, gitu. Nah, seorang yang sangat rasional seperti itu nggak bisa dibantah. Buktinya itu orang nggak bisa membantah, nggak bisa membuktikan. Ya. Jadi saya itu baca ada debate memang ateis, ya, enteis. Nah, yang ateisnya itu diwakili oleh Profesor yang menjadi juru bicaranya Stephen Hawking. Yang Stephen Hawking kan nggak bisa kan, jadi itu Leonard siapa itu, ya? Profesor Leonard siapa itu? Itu ditanya, ya. Jadi apa Anda nggak percaya kalau bumi ini ciptaan Tuhan? Dia balik. Kamu tahu ciptaan Tuhan dari mana? Kan kamu cuma ngarang pikiranmu itu. Begitu kan? Iya. Aku nuntut bukti, kamu kan satu tuntut sekarang. Kapan itu Tuhan menciptakan itu? Kok ngarang sendiri di pikiranmu kan? Gak bisa jawab loh teis itu. Sampai diputer. Ada kursi,
Ada yang menciptakan. Oh iya, tapi kan delok motor ketok itu kan gitu. Ya. Sesuatu itu ada yang membuat karena kita tahu, kata dia, bukan karena kita yakin. Ya. Nah, bumi dan semuanya ini, ya, itu apa ini ada, kan nggak ada orang yang membuktikan ini. Terus dia, ya jangan itu oke gitu. Saya batasi, kata si ateis itu. Ya. Saya boleh tanya, kata si ateis itu. Kalau ada Tuhan, sekarang saya juga tanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Katanya ada sesuatu, ada yang menciptakan. Kamu harus jawab. Siapa, kan ada pencipta langit dan bumi, terus siapa ini yang menciptakan si pencipta ini? Kok ya pinter, bisa menciptakan langit dan bumi. Ya jangan mikir ke sana loh, kamu kan yang membatasi, jangan mikir ke sana. Kan? Makanya Jawa tidak pernah mengajarkan Tuhan mencipta. Tapi semua ini anugerah Tuhan. Jadi yang diajarkan untuk menghindari pertanyaan itu. Nah, untuk menghindari pertanyaan itu. Pinter juga ya. Jadi kitab-kitab Jawa itu saya denial sekali. Ya. Pak, apa yang terjadi ketika seorang anak manusia dari kecil sampai besar itu nggak pernah diajarin tentang Tuhan atau tentang agama? Karena kan lagi-lagi ketika tadi diceritakan belajar agama dari kecil, masih dalam nuansa imajinasi kan, logika berpikirnya masih belum jalan, sehingga begitu diceritakan tentang hal-hal yang gaib gitu ya, atau yang di luar nalar, dia tetap bisa terima karena kan yang tadi alam bawah sadarnya atau imajinasinya masih kebuka sehingga mudah nerima. Tapi kalau dari kecil seorang anak sampai gedenya nggak pernah diajarin tentang agama dan ketuhanan, apa yang terjadi kira-kira Pak? Ya seperti yang sudah kita ajarkan dari lapis 1 sampai kemana, komunitasnya gimana. Ya kan, tetap aja kan. Ya, relasi dengan yang lain gimana? Tetap ajaran masuk ke dia berarti kan? Iya masuk kan gitu kan. Ya sama dengan orang itu ya, meskipun nggak pernah diperkenalkan agama, begitu kontak dengan orang-orang beragama ya mikir ngajarin ya, dapat agama gitu, lagi nih ya. Jadi di situ. Luar biasa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, banyak orang beragama yang mengalami skizofrenia. Hal ini disebabkan oleh penelaahan ayat dari sisi luar untuk memahami ayat yang justru berada di sisi dalam. Jadi ditelaahnya itu dari luar kan. Padahal sebenarnya makna yang sebenarnya itu di sisi dalam. Padahal seharusnya menelaah ayat itu dari sisi dalam sehingga ayat bisa menjadi solusi bagi permasalahan diri. Ini dibaca dari luar kan. Jika kita menganalisa ayat yang menyebut kekafiran, maka kita harus telaah dari sisi dalam, yaitu dengan menggambarkan bahwa kekafiran itu ditujukan kepada diri kita sendiri dan bukan ditujukan kepada orang lain. Ya. Nah, jadi waduh, bagian si kafir, si goblok nanti tadi om pinter, ya kan? Tapi kalau maca Quran, manggut-manggutin. Wah, alhamdulillah. Bukan aku ya. Sudah beriman. Orang lain itu kafir lah. Jadi alhamdulillah bukan aku gitu ya. Gitu ya. Jadi katanya barang siapa bisa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Tapi ternyata ngomong itu kuat, Bang. Ya kan, tapi sampai ulama tingkat tinggi pun sering gagal saat di situ, gitu ya. Oke. Terus nah, jadi ketika kita membaca kitab suci, kita itu menarik garis demarkasi, ya. Kita merasa bahwa sebutan iman, ihsan, takwa dan sejenisnya itu ditujukan kepada kita. Sedangkan kafir, fasik, zalim dan sejenisnya itu ditujukan kepada orang lain, ya. Itulah penyebab banyak orang beragama yang justru menjadi penyebab kebencian dan permusuhan terhadap orang yang berada di luar grupnya. Tapi kalau itu benar gimana Pak? Misalnya ya saya memang jarang berbuat salah gitu atau rajin apa gitu. Loh, nggak berbuat. Kalau orang ya jangan berbuat salah, harus berbuat benar itu tuntutan. Tapi apakah benar yang sudah dijalani? Kan belum tentu. Orang yang mengatakan benar padahal belum melihat semuanya berarti halusinasi. Ya kan?
atau dilusi, kan gitu kan, kan harus bisa melihat ininya. Ya, jadi kita itu gini loh ya, jadi melihat sesuatu itu, ya faktanya kita menyatakan Tuhan, faktanya kita hidup miskin, banyak yang jadi koruptor misalnya. Nah itu realitas. Oh berarti ini salah. Sebab kalau bangsa kita ini betul-betul berpancasila benar, nggak ada koruptor itu, nggak ada janji yang tidak dipenuhi. Karena kalau sudah betul-betul ngerti kebenaran, janji ya jangan banyak-banyak. Janji itu 1-2 tapi bisa dipenuhi, gitu loh. Nah, tapi kalau janjinya sudah seabrek, ya, nggak yakin bisa memenuhi. Pilih aku jadi presiden, cuma aku satu janji, kepengen hilang miskin, titik. Nanti kalau dalam periode ini kemiskinan bisa tuntas, hilang, baru aku nanti janji yang lain lagi. Jadi seperti itu. Kalau kakek janji itu, aduh sudah, ya, sudah terlalu banyak ngomong, ya kan? Gitu. Terus, nah disinilah kegagalan ya dalam kehidupan sehari-hari. Agama sebenarnya diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dan menyebarkan kasih sayang, malah sebaliknya menimbulkan kesan negatif dan kebencian terhadap orang yang tidak seagama. Itu kurangannya ya. Bahkan yang tidak sekepercayaan ya. Bila badan horizontal dan badan vertikal pada level sakov atau bumi jinem sudah seimbang, maka bisa dilanjutkan ke badan yang lebih halus, yaitu bumi sukma. Tak ada pelatihan khusus untuk menembus bumi sukma. Kan tadi kan latihannya hanya di jinem saja. Jadi di jinem sambil kita disiplin diri, ya kan? Ya disiplin diri, ngomong yang bagus, tidak menyakiti orang, pun pula tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa kesal, ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, yang ada itu meditasi atau zikir di bumi jinem untuk memungkinkan terbukanya alam yang lebih tinggi. Jadi zikir di bumi jinem itu ya lebih melatih pernapasan, ya, lebih fokus pada nafas, ya dirasakan. Jadi nafas itu satu gini ya. Kita bisa melatih nafas yang fokusnya itu merasakan. Ini dicatat ini ya. Jadi melatih nafas tapi fokusnya merasakan. Jadi dirasakan nafas masuk itu gimana, dirasakan pula nafas keluar. Kan nafas tarik masuk terus berhenti sekitar 2-3 ketuk ya. Lalu dihembuskan, nah, dirasakan juga terus menerus. Kalau sudah bisa merasakan, sudah bisa ya orang lain nggak tahu ya, masing-masing orang itu yang bisa merasakan. Sudah paham betul bahwa ini nafas masuk itu punya makna begini, ternyata rasanya kalau nafas keluar ini punya makna begini. Jadi kita, oh berarti kok beda ya ini nafas masuk rasanya begini, berarti jangan-jangan udara di luar ini lagi kotor. Nah itu maksudnya bisa merasakan nafas masuk. Terus nafas keluar, loh kok beda ya? Jangan-jangan ada bagian yang sakit di dalam tubuh kita. Nah akhirnya kita bisa self healing, ya di situ. Gitu. Jadi ini zikir pernapasan hanya merasakan ya, rasanya nafas masuk dan rasanya nafas keluar. Sudah bisa menguasai itu. Ini kan di bumi jinem. Mulai besok saya melatih pernapasan tadi yang didengar bunyi nafas. Bunyi nafas masuk itu kayak bunyi, jadi telinga kita fokus pada bunyi nafas masuk, berhenti bunyi nafas keluar, jadi bunyinya. Nah, jadi dari sini nanti bisa, kalau kita betul-betul sehat lahir dan batin,
bunyi itu hilang sama sekali. Bunyinya hilang. Hilang. Yo, karena kan sudah napasnya sudah bagus sekali kan. Kan napas orang ngorok aja bunyi itu keluar, itu kan juga karena bernapas. Orang ambekan ya lagi bernapas ngos-ngosan juga Kedengaran. ya terdengar ya kan. Waduh ambekannya gede Revi kan gitu kan. Ya. Nah, kalau berarti sudah halus sekali, nggak ada bunyinya. Iya, nafasnya itu halus jadinya. Jadi nggak sampai ada bunyi masuk maupun bunyi keluar. Ya. Kan melatih kan. Nah, didengarkan saja oleh telinga kita sendiri kan. Ya. Kalau sepi itu dengar loh, nafas kita itu dengar, sehalus-halusnya nafas kita itu dengar. Nah, ini sampai sudah tidak terdengar. Ya. Jadi situ. Nah, itu akan tajam nanti kalau itu mendengarkan sesuatu. Karena nafas sendiri aja kita sudah bisa bedakan. Ya. Detaknya sudah makin lembut kan? Apanya? Detak jantung juga makin lembut. Loh iya. Iya ini baru nafas. Itu nanti yang ketiga bernapas tapi bukan yang didengar itu bunyi nafas tapi detak jantungnya. Itu yang ketiga. Jadi duk-duknya itu yang didengarkan gitu. Jadi kalau nafas sudah tak terdengar, duk-duknya sudah kalem sekali, ya sampai enggak terdengar juga, berarti jantung sehat. Kalau Gitu, ya. kalau sampai tidak terdengar lagi, loh kok nggak ada gitu? Loh, enggak, tak terdengar tapi kan masih bernapas. Masih bernapas ya. Nah, gitu. Nah, jadi ada tiga. Ya. Wassalam. Pertama, ya kan, kita rasakan. Kedua, bunyi nafas kita dengarkan. Kalau sudah bisa, nah nanti boleh saja jantung dulu, boleh. Teruskan nafas, boleh. Ya. Pokoknya tiga ini ada tiga, manapun yang didahulukan, ya terserah. Ya. Yang penting kan menguasai dulu. Ya kan? Nah, kalau sudah tiga-tiganya itu kita kuasai, ya berarti sistem pernapasan kita bisa menangkap sinyal. Kalau ada yang tidak beres itu loh ya. Paham. Oke. Oke. Lanjut. Nah, ketika seseorang telah mampu menembus bumi kelima, yaitu bumi Cinem, ya, atau badan sabang, ia akan merasakan bahwa dirinya adalah jiwa individu yang kekal. Jadi kalau sudah di bumi Cinem ini, orang itu kalau sudah betul-betul ya merasa jiwa individu kita itu kekal, makanya banyak orang yang bilang kan, loh, jiwa individu kita ini kan kekal, ya, karena tadi belum belajar bahwa H2O itu bisa sudah jadi lautan. Nah gitu loh ya. Jadi kita masih merasa satu diri kita ini ya, ada jiwa individu kekal ya. Itu memang nanti terhalang di bumi yang kelima itu. Kalau sudah lanjut lagi ya enggak, kita ini jiwa ini kan semuanya merupakan sistem ya diserahkan sama yang tunggal tadi, yang sijidil tadi kan gitu kan. Kesadaran sebagai individu yang kekal ini membuatnya terkurung. Jadi kalau sudah melekat itu menjadi terkurung dan tak akan bisa masuk ke badan keenam. Jadi kalau sudah merasa jiwa individu kekal nggak bisa masuk ke keenam karena kita sudah membuat tembok sendiri untuk menutupnya ya. Ketika seseorang sudah terkurung dalam pikirannya sendiri, maka pikirannya itu yang akan menjadi cermin bagi dirinya. Jadi pikirannya yang akan menjadi cermin bagi diri. Pikiran itu sebenarnya merefleksikan seluruh pengalaman masa lalu, bukan masa yang akan datang ya. Jadi merefleksikan ya, masa lalu ya.
Nah, itu nanti balik kok ya masa lalu terus, padahal cita-citanya ke masa Depan. gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menyadari bahwa semua mitos, ya, jadi semua mitos ya, berasal dari bumi Jinon. Jadi setelah di sini kita tahu, oh mitos atau mitologi atau dongengan dan sebagainya itu berasal dari bumi Jinon. Jadi mitos banjir Nuh hanya sampai bumi Jinon. Nah, kita sendiri nggak pernah tahu Nuhnya, ya kan? Jadi kalau kita sekarang itu ada belajar namanya apa itu history of religion and history of holy scripture atau kitab suci, itu sekarang dibanding dengan prasasti, dengan apa itu catatan-catatan, inskripsi dan sebagainya. Sesuai apa enggak gitu? Ya sesuai atau tidak. Gitu. Ya ini saya beritahu saja kan, kalau baca kitab suci Al-Quran misalnya kan ada Fir'aun lawan Musa, atau Fir'aun itu tenggelam. Berarti di situ kan berarti kerajaan Fir'aun itu finish berarti. Oh namanya sudah tenggelam, finish. Ya, itu karena kita membaca kitab suci. Tapi bagi orang yang di luar cakupan kitab suci, orang Jepang, orang itu kan nggak ngerti Fir'aun. Ya. Nah, karena ini lahir dari mitologinya orang Timur Tengah, kan itu kan. Nah, sekarang Fir'aunnya sendiri secara histori, Fir'aun itu kekaisarannya ada dari tahun 3350 sebelum Masehi sampai 130 sebelum Masehi. Artinya 3000 tahun. Sedangkan fase Musa itu sekitar tahun 1300-1400 sebelum Masehi. Dan itu taunya dari prasasti. Iya itu dari enggak. Kan kita aja belajar bukan tanya prasasti, kita kan belajar Cleopatra. Cleopatra itu ya Ratu Fir'aun yang terakhir. yang apa jatuh cinta sama Antonio sama Anu itu. Ya. Itu namanya fakta sejarah, bukan hanya prasasti. Ya. Makanya orang Kopti, dari tulisan orang Kopti, nggak ada katanya di catatan sejarah kami yang disebut Musa, itu nggak ada katanya. Itu karangan orang sana loh gitu kan. Maka supaya tidak itu orang Kopti terus ditekan sehingga populasinya mengecil. Nanti kalau punah kan nggak ada lagi sebagai saksi kan gitu. Ya, hidup itu kan harus tega loh. Membunuh orang yang ini bakal membocorkan. Jadi di situ. Demi mempertahankan ideologi. Iya. Jadi bumi Mesir itu sebenarnya ya buminya orang Koptik sebenarnya. Tapi dikuasai Islam sampai 80%. Ya, orang Arab. Jadi di situ. Jadi sekarang semakin menyusut begitu orang Koptinya itu. Siapa contoh orang Kopti yang pernah jadi apa itu sekjen PBB? Butros Ghali. Ya. Nah, itu nama asli bahasa Koptik, Butros Ghali itu. Butros. Jadi kita itu bisa juga dilibas oleh budaya asing supaya ilmu-ilmu Jawa tidak tahu. Ya, tapi kan kita punya riwayat sendiri sehingga pelan-pelan ya saya buka Serat Centini, saya buka itu kan mengungkapkan kembali. Ya. Nah, jadi sebagai hasil pikiran yang bekerja secara alami memahami seluruh peristiwa yang dialaminya. Jadi itu di situ. Jika pengalaman masa lalu kita anggap sebagai kebenaran absolut, ya, maka kita sudah menutup diri terhadap kebenaran yang ada di depan kita. Karena sudah kita anggap absolut. Sebagian besar ulama atau pendeta agama terjebak di bumi kelima ini. Sebagian besar ya ulama atau pendeta agama terjebak di bumi kelima ini. Oleh karena itu mereka tidak bisa menerima kebenaran yang ada di luar dirinya. Jadi ngaku tingkat dunia gitu ya.
Ya nggak bisa. Tapi lain kalau dia, ada kok kebenaran, tapi ini tanggung jawab saya sebagai ulama, jadi saya harus menjaga. Nah itu lain. Makanya saya tulis bukan seluruhnya, sebagian besar. Ya. Jadi di situ. Ya, jadi saya tahu, tapi kan saya dilahirkan dalam keluarga Islam kan nggak mungkin yang sudah dididikkan oleh orang tua saya ugrek-ugrek karena nggak percaya gitu kan tidak. Ya nanti anak cucu rusak kabeh kan gitu kan. Cuma kita mengetahui ya. Jadi ngajarkan anak-anak itu juga gitu. Ini nilai ya, bukan masalah benar salahnya, tapi ini nilai. Nilai ini harus dilakukan dengan benar dalam hidup kita, harus kita tegakkan. Seperti orang harus jujur, itu nilai. Gitu loh. Orang nggak boleh korupsi, itu nilai. Gitu. Jadi ini kita harus bisa bedakan, ini pentingnya belajar itu di situ. Ya. Jadi bisa membedakan antara realitas, pengakuan dan sebagainya. Ya. Nah, mereka merasa, sekali lagi merasa, ya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan mereka, ya, sebagai pemilik otoritas keagamaan. Jadi merasa jika hal ini yang terjadi, maka kerukunan hidup antar umat beragama itu hanyalah basa-basi. Makanya gampang sekali disulut. Ya, iya, ya kan kita pas apa itu tahun baru kemarin, wah itu kenapa? Apa ini tidak di gerejanya tapi di balaianmu? Nah, berarti gak ngerti substansi kan gitu kan. Jadi di situ. Nah, jadi kita harus runtuhkan tembok tebal penyekat bumi kelima ini. Kita harus runtuhkan. Dan kita biarkan jiwa kita untuk menembus bumi keenam. Ya, bumi sukma, badan lup atau kosmik realm. Ya. Caranya kita harus menggugurkan semua pikiran kita. Jadi kita gugurkan, jangan kita gitu loh ya. Yang dalam bahasa Inggris disebut nomain. Ya. Tanpa ada pikiran, tiada kontemplasi. Ya. Nah, Nabi Muhammad mampu menggugurkan tabir yang meliputi bumi jinem, sehingga dia tidak terpengaruh lagi oleh pemikiran-pemikiran di luar dirinya. Jadi tidak terpengaruh. Ya, jadi kita gugurkan dulu. Tapi bisa kompromi, bisa ini. Karena Nabi itu menghadapi sesuatu itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang sekarang, ya kan? Ya, misalnya ketika dia selalu diludahi, ya, kalau mau sholat subuh di Masjidil Haram itu, ya, suatu hari kok nggak ada lagi yang meludahi. Setelah 3 hari dia tanya kan, saya kok nggak ada lagi ya yang meludahi itu. Meludahi terus, iya itu setiap pagi itu ada ke kepala ini ludah, dia lagi sakit. Oh kalau gitu kita tengok. Ya. Betapa kagetnya ketika yang nengok Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku menjadi pengikutmu. Karena ternyata selama aku sakit, engkau yang kuludahi, yang menjenguk aku lebih dulu. Nah, jadi seperti itu. Ali bin Abi Thalib ketika berperang, pedangnya sudah mau dipotongkan kepala musuh, ya leher musuh ditebaskan, diludahi Ali bin Abi Thalib itu. Begitu diludahi, murung, ditarik, dimasukkan ke sarungnya. Ali, kenapa engkau tinggal menebas leherku sekarang kawan? Karena aku nggak boleh marah ketika kau ludahi, kalau itu saya nebas berarti nebas karena kemarahanku. Ya, berarti nafsu. Semula ya mau saya tebas, tiba-tiba kamu ludahi mukaku. Nah, sambung kita kan, malah ludahi apa? Ada alasan. Ada alasan ya gitu kan. Ya.
Orang itu kalau gitu aku mengikuti Muhammad. Jadi memastikan itu. bertindak itu bukan karena marah ya. Iya. Dan memastikan itu. Jadi orang marifat pun boleh berperang, tapi bukan karena marah. Dia ingin berperang itu supaya tidak ada orang yang memusuhi yang ini. Nah, di kitab Jawa itu ada cerita makrifat itu. Jadi gini, ada seorang patih, ya. Sebagai patih, begitu ada raja memanggil, ya, dengan penggede-penggede lainnya harus hadir. Gitu kan. Tapi patih ini ternyata pada saat itu nggak bisa hadir karena sakit. Kebalikannya si raja, ya, ini raja Mataram, raja sungguhan, cuma dia nggak berani nyebut nama raja Mataram itu, gitu loh, ya. Tapi ini sungguhan, ya. Nah, raja Mataram itu nggak sakit tidak sakit, raja harus dihormati, harus datang. Terus? Iya. Terus ya dia tetap, ya gimana namanya sakit ya, saya hanya bisa mohon maaf pada paduka. Masukkan ke penjara, jadi patihnya dimasukkan Ke penjara. Ya. Karena dimasukkan ke penjara itu dia juga nggak makan sama sekali, tapi hidup karena dia orang makrifat. Jadi berhari-hari sampai sebulan nggak makan nggak minum, hidup aja. Terus ada orang durhaka yang ditangkap oleh polisi Mataram. Nah, sudah kita adu saja katanya orang durhaka itu dengan si patih itu, ya kan? Jadi patih itu maksudnya kita keluarkan kalau bisa ngalahkan si orang yang durhaka itu, karena orang durhaka ini dikenal orang yang sakti, yang gitu. Jadi ada utusan, patih diminta ke panggung untuk menghadapi durhaka itu. Nah, si orang durhaka ini, orang keliar gini kok disuruh melawan aku. Itu si Durjananya ini. Tapi dia datang aja, langsung dipegang kepalanya, jongkek mati. Geger si anu. Oh iya. Aku kan tidak nyuruh kamu membunuh, gitu kan. Cuma adu. Saya tidak merasa tidak disuruh paduka. Jadi paduka kan tahu kesaktian saya. Kok disuruh tanding? Jadi sebenarnya yang nyuruh membunuh itu paduka. Wah, Raja Mataramnya tambah marah-marah. Gantung katanya, gantung. Nah, begitu ada gantung, Mataram lagi diserang musuh. Jadi para penasihat raja meminta jangan digantung, nama kita bisa cemar. Suruh menghadapi musuh saja, jadi kalau mati ya nanti nama paduka juga nggak cemar, terus dia berarti membela negaranya, gitu ya. Jadi tidak jadi digantung. Lagi di luar keraton lagi ada musuh masuk di pinggiran kota, ya. Ini kotanya itu kota Surakarta. Cuma nggak disebutkan siapa yang jadi pakubononya, gitu, karena itu rahasia kan, gitu, ya. Terus? Ya suruh ngadepi. Udah, saya akan hadapi sendiri, kata si patih itu. Nggak perlu tentara. Datang itu, melihat sebagai orang kecil berdiri ya. Nggak berani yang musuh itu. Menyembah, sudah, ampuni Tuan, ampuni, saya pulang saja. Kenapa?
Ya katanya melihat sorot matanya itu sudah nggak ada daya musuh-musuh itu. Jadi jangan sampai aku dibunuh, ampuni. Ya sudah pulang saja kamu semuanya. Sudah ya. Raja itu kebingungan loh. Jadi seperti itu. Jadi ini kesaktian si Mahapati itu kali ya? Iya, kesaktian si Mahapati. Karena dia seorang makrifat. Makrifat. Saya sudah hadapi musuh. Ternyata musuhnya mboten wantun. Orang Nah, makrifat. jadi seperti itu ya. Oke. Terus Kurang ini terus satu ya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad tak pernah menyalahkan agama lain ya. Tak pernah. Sayangnya banyak orang yang salah dalam memahami ayat inna dina Indallahil Islam. Banyak yang itu. Para pemeluk agama Islam tidak diajari untuk bisa membedakan antara al-Islam dan Islam sebagai merek agama. Ya. Sebagai brand agama. Islam sebagai merek agama itu baru ada 100 tahun kemudian, itu saya beritahu. 100 Ya. tahun kemudian Iya. Ya. Kan semua orang-orang itu Amirul Mukminin, disebut orang beriman. Jadi manggil khalifah ini kan ya Amirul Mukminin. Jadi nggak ada ya Amirul Muslimin, itu nggak ada. Baru nanti 100 tahun kemudian ya itu lahirlah istilah agama Islam. Karena orang-orang ini selalu dalam berperang, dalam apa itu menyatakan kami ini agama damai gitu. Sehingga dikenal istilah Islam. Ya. Ini tidak dipahami. Ya, kalau al-Islam itu artinya ya agama atau jalan yang bersifat damai. Jadi bukan berserah diri. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang disuruh justru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jadi yang disuruh itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ya, jadi wahai orang yang beriman, masuklah kalian semuanya itu ke dalam kehidupan yang damai. Semuanya. Ya. Maka wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ya mengikuti jejak-jejak setan. Karena jejak setan itu suka mengadu domba, bertikai dan sebagainya, itu jejak-jejak setan. Iya. Nah ini dilarang, gitu loh. Karena saitonu aduhum mubin, karena saitonu lakum aduhum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi kita ini sebenarnya orang beriman panggilannya itu. Nah orang beriman itu harus bersifat Islam. Jadi suka damai. Makanya kan ada belumlah beriman seseorang jika orang itu tersakiti karena ucapannya, karena apa ini tindakannya, ya jadi di situ. Ya. Tapi kita kan jadikan Islam sebagai merek masalahnya, ya. Sebagai brand. Nah ini kan ayatnya kan. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Maksudnya semua agama ya, dalam pandangan Tuhan itu bersifat damai. Jadi kalau tidak bersifat damai itu bukan al-Islam. Gitu loh. Ya, makanya di situ tiada perselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Ya. Jadi itu. Ini harus kita bisa pahami ya. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ingat dulu di sini, sangat cepat hisabnya. Jadi hisab Allah itu nggak nunggu ya, buminya hancur.
Ya sekarang pun orang itu dihisab. Nah, buktinya apa? Kekeliruan umat Islam jadi hisab. Jadi uripnya nggak enak, di seluruh dunia diadu domba, diperangi, ya kan? Padahal zaman Abbasiyah itu terkenal sebagai dibanggakan oleh masyarakat sekelilingnya, ya. Jadi kenapa orang-orang di Timur Tengah itu lebih memilih ajaran Nabi karena sifatnya itu damai. Nah, lalu menjadi pedoman bagi orang lain, ya kan? Sampai ilmuwan-ilmuwan itu lahir dari agama Islam. Kalau lagi perang aja ilmuwan nggak lahir-lahir. Ya. Ilmuwan itu lahir begitu kondisi itu tenang, damai dan sebagainya. Iya. Nah sekarang ya ada sih 1-2 yang dari Islam tapi yang sudah tinggal di Amerika Serikat. Udah nggak di sini lagi ya? Iya, ya kayak Ahmad Zivail, ya kan. Terus almarhum apa itu yang melahirkan teori Z itu, ya, XYZ itu dari Pakistan, ya. Ya, itu tahun 86 dapat Nobel. Ya. Tapi karena orang Islam sudah dari dulu, loh, tapi kok dia Ahmadiyah? Ya sudah. Nggak jadi, ya, nggak jadi. Ya, ya. Kan? Jadi bukan Islamnya, oh Ahmadiyah. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi demikian kan pelajaran pada hari ini, dan kita ketemu lagi yang kedua pada bulan depan. Bumi Rasa bagian kedua ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya, teman-teman semua. Thank you banget Pak Hozim. Ngepas juga di jam 12 Bapak nih, luar biasa ya. Biasanya jam 1 kita Pak ya. Oke. Tapi menarik ya, maksudnya tadi kita punya sedikit gambaran peta gitu bahwa ketika tadi Bapak bilang di bumi 1 sampai ke Jinem itu ada skill-skill ya, ada pelatihan yang bisa kita lakukan secara rutin kan. Nanti kalau yang belum dapat slide-nya nanti bisa saya kasih dari 1 sampai ke 7. Tapi kalau sudah sampai di bumi Sukma sampai ke bumi rahasia itu bukan wilayah pelatihan lagi. Itu lebih kepada nanti wisdom, hikmah ya, atau aliran atau apapun itu yang terbuka dengan sendirinya gitu kan gitu. Tapi harus selesai di tahap fondasinya kan. 1, 2, 3. Kayak misalnya orang kalau sudah sampai S3 gitu, itu kan semua pengetahuan jadi lebih lancar alirannya kan, karena fondasinya sudah cukup gitu. Jadi nggak bisa orang lompat ke S3 misalnya atau profesor, kan nggak bisa. Sama di dalam kesadaran juga seperti itu gitu ya. Jadi fondasinya dikuatkan sehingga ya, kita ini rata-rata Mas orang Indonesia itu baru bumi 3 gitu. Bumi jantung. Bumi jantung. Ya, baru mutmainah lah. Menurut penelitian seluruh pejabat DPR dan sebagainya itu 60% berijazah palsu. Iya. Makanya jangan cuma satu orang yang dituduhan ijazah palsu. Ya. 60%. Yang nuduh biasanya punya ijazah asli ya. Tapi yang pasti diam-diam aja ya. Kamu ikutan. Nah mungkin dalam konteks spiritual juga kita juga begitu Pak ya. Jadi ada orang yang ngaku spiritual, ngaku misalnya punya apapun itulah. Tapi itu semua harus pembuktian dalam kehidupan gitu. Yang penting ini semua tujuannya bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk membuat diri kita jauh lebih tenang dalam hidup. Lebih bahagia, lebih santai, lebih enak gitu. Terhindar jadi dari jebakan-jebakan derita dan macam-macam gitu ya. Jadi tujuannya untuk menaikkan kesadaran kita agar menjalani hidup jauh lebih terkonek dengan yang lebih tinggi, sehingga kita dapat tuntunan yang lebih enak dalam menjalani kehidupan. Saya rasa itu teman-teman semua hari ini. Mudah-mudahan rahasia-rahasia di alam kesadaran kita terus meningkat. Dan jangan lupa dipraktekkan apa yang sudah diajarkan Bapak di setiap slide-nya. Terus ya. ini saya tambahkan ya, tidak usah khawatir. Nah, jadi kalau kita itu kan dikatakan di Al-Quran sendiri kan,
dikatakan kalau memang benar-benar beriman, kalau memang benar-benar, ya kan, dan beramal saleh, ya kan, wala tahzanu, ya kan, wala khaufun, wala tahzanu. Jangan punya rasa khawatir, jangan punya rasa takut. Ya. Semua itu ini loh, saya itu begitu lulus dari IPB, ngelamar itu nggak pernah pakai ijazah. Pertama ngelamar di perusahaan Amerika, ditanya mana ini data ijazah, percaya nggak kalau saya lulus IPB? Iya. Oh ya, gitu kan. Jadi terus akhirnya kan ada, makanya pernah saya tanyakan kepada teman yang jadi anggota BIN. Kenapa mereka percaya? Perusahaan besar itu punya namanya corporate intel. Jadi karena saya hanya dinyatakan jurusan apa, siapa yang jadi apa itu ketua jurusannya, siapa dekannya, saya hanya gitu aja diterima. Justru satu-satunya yang diterima dari 300 pelamar pada waktu itu ke perusahaan Amerika tanpa ijazah. Ya. Kemudian setelah dari perusahaan Amerika pindah ke perusahaan Jepang. Cuma hanya ditanyai lulusan apa. Iya. Ya. Terus ternyata juga pinter. Dia hired konsultan dari orang IPB. Dipertemukan saya kan gitu. Ya sudah, saya ngomong apa adanya kan. Lalu si konsultan itu ya asli dari IPB. Ya, justru dipilih karena kejujuran itu. Saya adalah salah satu dari 2 karyawan perusahaan yang diangkat menjadi untuk bisa membuat perusahaan lokal, tapi dananya dana dari perusahaan asing. Karena perusahaan asing itu kan, kalau asli perusahaan asing kan kurang mobilitasnya untuk apa itu ya berbisnis. Iya. Jadi diciptakan lagi perusahaan lokalnya, ya. Nah, tentu dengan data saya di apa ini ke akte notaris ya, semua. Itu hanya 2 orang, padahal perusahaan ini berdiri dari tahun 67 sampai saya pensiun itu hanya 2 orang. Ya. Jadi itu kita pasrah kejujuran saja, ya, yakin. Gitu. La khaufun wala tahzan. Yeah. Jangan ngerasa takut dan jangan ngerasa khawatir atau jangan bersedih kan ya. Walaupun sekarang dunia lagi tidak baik-baik aja kan. Kemarin saya membaca laporannya Denny J.A. yang ikut World Economic Forum itu kan, arah dunia memang lagi tidak baik-baik aja gitu. Dan kalau pikiran kita ke bawah ke sana kan jadi ribet banget, pusing gitu. Tapi begitu balik ke kesadaran bahwa ada Tuhan yang ngatur semuanya gitu, termasuk diri kita, fokus kepada bagaimana diri kita membangun lebih baik, insya Allah kita selamat gitu, ya kan? Jadi ini fungsinya untuk ngejagain kita dari kekhawatiran yang datang dari luar itu yang terus menghantam. Gue gimana ya, kerjaan gimana, relationship gimana gitu, ekonomi gimana gitu. Dan karena kita jadi center untuk diri kita sendiri, ya kita akan narik yang baik-baik ke dalam kehidupan kita gitu. Itu palingan gunanya dari kita belajar terus kesadaran supaya nggak terombang-ambing oleh situasi di luar.